Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat KGB 1. Kembali lagi bersama podcast kita kali ini. Podcast tentang memperingati PHBN Hari Guru Nasional bersama dengan narasumber kita, Teh Nur Hayati. Yuk simak kelanjutan ceritanya. Oke, pertama-tama Teh Nur, halo, salam kenal. Saya Agista. Salam kenal Agista. Teh Nur, pertama-tama nih ya, Teteh lulusan tahun berapa nih di KGB? Teteh di KGB itu lulusan tahun 2007. 2007, Iya. Oke. Dengar-dengar Teteh ini SMA-nya ya? Dari SMA-nya KGB. Iya, betul. Jurusan IPA apa IPS Teh? Waktu itu IPA. IPA. Oh. Oke, tanggapan Teteh tentang tema Hari Guru tahun 2021 ini, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan, apa nih Teh? Iya. Kalau menurut Teteh, dari tema Hari Guru di tahun ini, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan, itu sangat kontekstual ya dengan kondisi yang saat ini terjadi gitu. Iya. Dimana pendidikan Indonesia itu ya kita tidak bisa menutup mata ya bahwa pendidikan kita itu memang agak sedikit terhambat karena ada persebaran virus COVID-19 itu ya. Dimana yang tadinya kita bisa menyelenggarakan pendidikan secara tatap muka di sekolah, saat ini kita terbatas melakukan pendidikan itu melalui sistem daring, gitu ya. Jadi kita, Teteh sebagai guru, gitu ya, kami semua sebagai guru tentunya banyak tantangannya untuk memulihkan pendidikan Indonesia itu menjadi pendidikan yang memang mencapai tujuan utamanya gitu. Karena memang kan sejauh ini selama COVID-19 ini kan kita banyak sekali terkendala masalah jarak, kemudian masalah waktu gitu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan hati kita untuk mengembalikan atau memulihkan pendidikan di Indonesia ini gitu. Walaupun sebenarnya tanpa tema ini pun kita sebagai seorang guru pasti ya menggunakan hati untuk pendidikan Indonesia gitu. Oke. Teteh kalau boleh tahu jadi guru di sekolah mana ya? Oh, gitu. Teteh sekarang bertugas di SDN Bukit Duri 01 di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. SDN. Iya. Oke, jadi kan Teteh sebagai guru nih. Tes CPNS-nya gimana tuh? Oh, gitu. Boleh sharing-sharing ceritanya ke Boleh, kita? Boleh. Teteh itu lulus dari, ini cerita dari awal dulu ya Gis ya. Teteh tuh lulus dari KGB itu tahun 2007. Kemudian Teteh melanjutkan jenjang kuliah itu di Universitas Pendidikan Indonesia, lulus tahun 2011. Oh iya. Alhamdulillah waktu itu Teteh lulus dengan predikat cum laude waktu itu. Cum laude? Iya. Apa tuh Teh? Jadi predikat cum laude itu memang predikat yang di atas rata-rata seperti itulah ya. Kemudian Teteh tuh sempat berjuang dari bawah banget jadi guru itu. Teteh sempat ngalami jadi guru honorer. Honorer Iya, dengan gaji tuh sebulan 150.000 pada saat itu. 150 Itu. Sampai akhirnya Teteh tuh dari 2008 Teteh mulai TMT mengajar pertama. Waktu itu masih kuliah ya, masih kuliah Teteh nyambi mengajar. Kemudian Teteh mulai ikut tes CPNS itu di 2008 waktu itu. 2014. Iya, cuman mungkin karena waktu itu Teteh sedang dalam persiapan menikah gitu ya. Jadi konsentrasi itu terpecah dua ceritanya. Jadi tes CPNS di kala itu tuh gagal. Kemudian Teteh ikut lagi di 2019 dan alhamdulillah lolos di 2019 gitu. Jadi perjalanan Teteh dari guru honor tuh dari 2008 sampai 2019. Oh, gitu. 11 tahun. Terus juga tadi Teteh kuliah sambil jadi guru. Itu nggak bentrok gitu Teh? Iya. Kebetulan kan Teteh tuh perkuliahan Teteh tuh dari jam 7 sampai jam 12 siang. Karena Teteh itu kalau di kampus Teteh, kemudian jurusan PGSD, Teteh kan kebetulan ngambil memang jurusan PGSD ya. PGSD apa tuh? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya, jadi itu untuk guru-guru yang nantinya mau ke jenjang SD itu kuliahnya di PGSD gitu. Nah, Teteh itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, kemudian Teteh
Jadi itu teteh perjalanan tuh Bekasi Purwakarta waktu itu karena Wow. kampus teteh tuh di Purwakarta ceritanya. Jadi dari Bekasi ke Purwakarta. Dari Bekasi tuh teteh berangkat jam 5 pagi karena perkuliahan teteh jam 7. Kemudian setelah itu dari Purwakartanya selesai perkuliahan jam 12, teteh harus kembali lagi ke Bekasi. Perjalanan kurang lebih 1 jam. Nah, kebetulan alhamdulillah teteh dapat sekolah tuh di Bekasi tuh di SDN Bekasi Jaya 1 ya, yang ada di Agus Salim situ depan SMP 3. Itu tuh teteh dikasih ngajar kelasnya kelas siang. Waktu itu ada rombel pagi dan rombel siang kan ya. Teteh dikasih rombel siang dan alhamdulillah tuh teman-teman di situ sangat mendukung. Teteh dikasih jam pertama tuh jam bidang studi. Iya, jadi teteh yang guru kelas tuh kebagian dari jam 2 siang. Jadi alhamdulillah nggak keganggu tuh. Jadi kuliah sambil ngajar di situ. Gitu. Oh gitu. Jadi sempat ngalamin keteteran gitu gak Teh? Iya, kalau misalnya keteteran nggak nutup cerita ya, pasti ngalamin. Apalagi kalau jam-jamnya di kuliahan itu UAS gitu ya, atau UTS gitu, itu pasti kita berpacu sama waktu ya, karena kita peran teteh sebagai mahasiswa, juga peran teteh sebagai guru gitu ya, itu pasti. Cuman ya alhamdulillahnya dukungan dari sekolah tempat teteh tugas itu luar biasa. Jadi kalau misalnya teteh lagi jam-jam di kampus itu agak padat, di sekolah tuh kayak ngasih keringanan gitu. Jadi bidang studi tuh jamnya agak dipanjangin atau dijadikan satu kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih banyak dukungan dari sekeliling yang membuat teteh jadi ngerasanya tuh ya memang harus dijalani dua-duanya dengan baik gitu. Murid-muridnya gimana nih Teh? Murid-muridnya ya, kalau anak SD itu nggak kayak anak SMK ya. Kalau anak SMK tuh kan sudah dewasa ya, jadi mereka sudah bisa mengatur diri mereka gitu. Kalau anak SD tuh cenderung masih apa-apa tuh harus kita arahin gitu. Nah itu sih sebenarnya tantangannya ya Gis ya. Jadi kalau jadi guru SD tuh luar biasa tantangannya tuh. Jadi yang dimana kita harus ngebimbing anak-anak dari yang usia mereka kanak-kanak sampai menuju remaja itu kan banyak sekali tantangan-tantangannya gitu. Nah itu jadi pengalaman sendiri lah gitu buat teteh. Tahun pelajaran kemarin kan daring semua nih. Betul. Offline. Yes. Itu teteh ada ngalamin kesulitan nggak? Kan biasanya turun langsung buat ngedidik murid-muridnya. Nah, kalau yang offline ini gimana cara teteh? Oke. Kebetulan di 2020 ya? Iya, 2019 2020 mulai bulan Maret kalau nggak salah itu ya, kita mulai offline itu mulai online. Maksud mulai online ya. Itu kebetulan kalau di sekolah teteh sudah bertugas di Bukit Duri waktu itu. Jadi memang di sana itu sistemnya tuh kita secara daring full, jadi tidak ada pembelajaran tatap muka sama sekali. Jadi teteh tuh kami gitu ya, guru-guru yang ada di Bukit Duri itu melakukannya melalui ruang virtual. Jadi bisa melalui Zoom meeting atau melalui Google Meet seperti itu. Jadi ketemu anak-anaknya melalui dunia maya gitu. Dan itu banyak sih cara-caranya Agis ya sebetulnya ya. Pasti juga Agis di sini ngalamin ya. Guru-gurunya tuh ngasih tugas lewat WhatsApp group gitu ya. Lewat WhatsApp, lewat terus Google Classroom. Kemudian menjelaskannya lewat YouTube gitu ya, lewat video pembelajaran gitu. Iya. Nggak jauh-jauh sih sebenarnya Agis sama aja. Kayak gitu juga. Teteh nih berarti udah berkeluarga ya, tadi sempat ngomong nikah. Ya, alhamdulillah. Cara bagi waktunya antara anak di rumah sama anak di SD sama apa beda gitu. Ada apa lagi? Oke. Teteh itu kan kalau di tempat tugas teteh tuh dari jam 6.30 sampai jam 15.00 itu jam tugas kita ya. Jadi ya pasti jujur sebagai ibu tuh kadang-kadang teteh ngerasa kayak agak dosa ya ninggalin anak lagi tidur gitu, teteh udah berangkat gitu. Cuman kan kembali lagi ya benar kata tema pendidikan Hari Guru tahun ini ya, bergerak dengan hati. Sama teteh juga berusaha untuk bergerak dengan hati untuk memajukan pendidikan Indonesia gitu. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, sebenarnya bukan mengorbankan ya Gis, tapi sedikit mengambil waktu dengan keluarga lah untuk anak-anak teteh yang ada di sekolah gitu, kayak gitu. Dulu kan teteh sempat padat-padatnya nih, kuliah terus jadi guru.
Nah, itu bagi waktu dengan keluarganya gimana Teh? Ya gitu. Kalau dulu tuh waktu Teteh masih jadi mahasiswa tuh belum nikah ceritanya. Sama Ya, keluarga sama besar. keluarga, Iya. sama orang tua Iya, ya. sama orang Iya, tua. itu memang jujur dulu tuh sempat ngalamin yang kayak agak ke keluarga tuh agak sedikit banget gitu waktunya. Jadi tuh Teteh cuman dapat waktu untuk keluarga tuh di hari Minggu. Gitu. Tapi alhamdulillahnya memang sebelum Teteh ngambil keputusan untuk mengajar sambil kuliah, itu Teteh sudah minta pertimbangan dulu kan sama orang tua Teteh. Terus alhamdulillah orang tua Teteh juga ngedukung. Jadinya ketika memang waktunya Teteh banyak di luar gitu ya, banyak di luar rumah, alhamdulillah mereka mengerti dan bersyukur banget dapat orang tua yang memang ngedukung gitu. Teteh kan tadi sempat bicara kalau Teteh kuliah jadi guru. Nah, itu bagi waktu dengan orang tua dan keluarga di rumah gimana tuh Teh? Oke. Jadi tuh Teteh sebelum memutuskan untuk kuliah sambil mengajar, Teteh tuh minta pertimbangan dulu sama orang tua Teteh. Gimana nih kalau kuliah sambil ngajar? Karena waktu itu kebetulan Teteh dapat tawaran untuk mengajar di kebetulan itu sekolahan Teteh dulu waktu SD gitu. Nah, kata orang tua Teteh ya udah nggak apa-apa gitu, dan alhamdulillah mereka mendukung gitu. Jadi ketika waktu Teteh banyak digunakan di luar rumah gitu ya untuk kuliah dan untuk mengajar, alhamdulillah orang tua Teteh tuh nggak ada komplain gitu. Jadi mereka tetap ngedukung dan support semua kegiatan Teteh. Gitu. Terus pasti kan ada kayak suka dukanya nih selama Teteh menjadi guru. Boleh diceritain dikit nggak Teh? Selama menjadi guru, suka dukanya. Kalau dibilang dukanya tuh sedikit banget ya Gis, karena memang mungkin jadi guru itu adalah keinginan Teteh ya. Jadi cita-citanya Teteh gitu. Jadi apapun itu dukanya atau apapun itu masalah yang Teteh alami, itu ya Teteh anggap jadi pelajaran aja. Jadi bukan jadi cerita duka gitu ya. Cuman memang kalau untuk dukanya itu lebih ke arah yang gini. Kadang-kadang tuh anak suka sakit di rumah ya. Anak suka sakit di rumah, tapi Teteh harus tetap melaksanakan tugas Teteh sebagai guru gitu. Nah itu tuh kayak dilematis gitu Tetehnya tuh. Jadi kalau di sekolah tuh suka masih satu-satunya cara tuh kayak kontrol dari handphone aja gitu kan, dari jauh. Gimana kondisinya kayak gitu. Itu dukanya. Tapi kalau sukanya tuh banyak banget cerita sukanya tuh ya, dari yang pastinya tuh pengalaman yang Teteh dapetin banyak, karena setiap tahun itu pasti beda-beda ya anak-anaknya, anak didiknya gitu ya. Jadi dari tahun pelajaran satu dengan tahun pelajaran yang lain tuh beda-beda karakternya. Dan cerita yang paling Teteh senengin itu adalah ketika beberapa tahun kemudian Teteh ketemu dengan bukan mantan, maksudnya ketemu dengan yang dulunya tuh peserta didiknya Teteh gitu ya, alumni gitu. Mereka tuh sudah jadi orang dewasa yang kayak, saya udah jadi mahasiswa UI Bu gitu. Jadi Teteh tuh kayak wow gitu ya gitu. Itu cerita paling itu yang Teteh anggap paling Teteh ngerasainnya seneng gitu ya. Ternyata bangga gitu. Teteh sebagai gurunya aja bangga, apalagi orang tuanya gitu ya. Kadang Teteh tuh suka ketemu kalau lagi jalan gitu, Bu saya udah jadi mahasiswa UI. Kemudian ada juga yang sudah, saya berhasil masuk di UGM Bu gitu. Dan ada juga yang terakhir kemarin Teteh dapat kedatangan tamu. Teteh udah hampir lupa karena dulu tuh waktu SD mereka masih kecil kan. Terus sekarang mereka udah dewasa. Terus ini saya Bu Rama gitu. Oh di mana sekarang? Saya sekarang di sekolah penerbangan di Jogja gitu. Iya, jadi wah luar biasa banget. Jadi ada seneng gitu, mereka masih ingat ke Teteh gitu ya. Perasaan seorang guru lihat muridnya sukses gitu kan. Iya, betul itu. Motivasi Teteh untuk siswa-siswi se-Indonesia apa nih? Gitu. Apa ya? Motivasi untuk gimana? Menjadi pelajar yang pesan-pesannya gitu. Oke. Pesan-pesannya untuk siswa-siswi yang ada di Indonesia, khususnya di KGB mungkin ya, di KGB. Khususnya di KGB. Oke. Belajar itu nggak perlu menunjukkan lebih dari orang lain. Sebagai diri kita nggak perlu membandingkan kita dengan orang lain. Tapi
cukuplah kita membandingkan diri kita dengan hari yang kemarin, dengan kita yang kemarin. Jadi jangan sampai kita berusaha lebih dari teman kita, jangan sampai kita berusaha lebih dari orang lain, karena itu akan membuat kita tertekan gitu. Akan membuat kita ngerasa tertuntut. Tapi cobalah membandingkan diri kita yang sekarang dengan yang kemarin. Dan berusaha untuk lebih baik setiap harinya. Gitu. Wow. Kesan pesan Teteh untuk siswi KGB 1 apa nih? Itu kan tadi motivasi. Oke. Pesan-pesannya untuk siswa-siswi KGB 1 yang pastinya semangat belajar ya. Semangat belajar. Jangan pernah berpikir tentang hasil. Maksudnya jangan pernah mengutamakan hasil. Artinya jangan pernah selalu berharap dapat nilai yang bagus. Tapi berpikirlah tentang proses. Kalau kita berpikir hasil, pasti ada cara-cara yang kita lakukan di luar dari yang seharusnya gitu ya. Yang penting gue dapat 100 nih. Yang penting nilai gue bagus nih gitu ya. Jangan kayak gitu, tapi berpikirlah tentang proses. Jadi kita dapat apa hari ini. Jangan berpikir kita harus dapat 100, tapi ilmu apa yang sudah kita dapat hari ini gitu. Karena nilai itu nggak akan pernah berarti ketika sudah keluar dari sekolah di dunia pekerjaan. Sebagus apapun nilai kita, kalau kita tidak mempunyai keterampilan yang mumpuni, itu ya udah kita nggak jadi apa-apa gitu. Jadi kayak kalau misalkan ujian nih, kan biasanya pada takut nilainya turun, jadi nyontek atau apa. Itu harusnya belajar aja. Harusnya tuh nggak usah takut, nggak usah berusaha buat nilainya jadi bagus gitu. Kalau Teteh ya, kalau Teteh pribadi dulu waktu zamannya Teteh sekolah, apalagi di KGB ini ya, guru-guru Teteh tuh masih ada kayak Pak Kuswara gitu ya, Pak Gito ya, Pak Gito masih ada ya. Iya itu, Teteh nggak pernah berharap nilai Teteh tuh bagus gitu. Teteh pernah punya guru matematika tuh Pak Sutaryono ya, Pak Sutaryono ya. Nah, boleh ditanya sama Pak Sutaryono, Teteh tuh pernah remedial pelajaran Pak Sutaryono tuh dapat nilai 45. 45 nilai matematika Teteh tuh. Sampai Teteh dipanggil sama Pak Sutaryono. Kata dipanggil ke kantor ya, ke ruang guru, ke mejanya Pak Sutaryono. Pak Sutaryono tuh geleng-geleng. Kenapa kamu bisa dapat nilai 45? Tumben-tumbenan kamu remedial gitu. Dan Teteh cuma bilang, iya Pak, saya belum terlalu paham gitu. Sampai akhirnya Pak Sutaryono tuh, yang mana yang belum paham, ayo Bapak ajarin lagi gitu. Akhirnya setelah Pak Sutaryono ajarin lagi, alhamdulillah Teteh dapat nilai yang di atas KKM ya. Iya, dapat nilai 80 waktu itu. Jadi kayak gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita harus nilainya bagus, tapi bagaimana kita memahami pelajaran itu gitu. Kalau menurut Teteh kayak gitu. Untuk anak-anak KGB ya. Sebenarnya tuh di KGB tuh enak ya. Teteh pernah ngalamin di KGB tuh 3 tahun. Itu luar biasa guru-gurunya tuh ya. Kalau Teteh bilang ketika masa Teteh waktu itu sesuai tuh dengan tema tahun ini. Jadi guru-guru di sini tuh mendidik dengan hati. Seperti Pak Sutaryono tuh kan, Pak Sutaryono tuh memang kalau dilihat tuh kata orang-orang tuh galak nih gitu ya. Tapi kalau guru Teteh enggak, karena sering dengar. Iya, karena Teteh ngalamin sendiri ya. Beliau itu memang tegas, tapi kalau kitanya ngaku jujur gitu ya, Pak saya tuh nggak paham, tetap diajarin dengan telaten banget, dengan sabar banget. Itu Teteh ngalamin. Dan banyak di sini tuh guru-guru yang memang jujur Teteh tuh ngerasa terbantu banget gitu ya dengan dengan guru-guru di sini gitu. Karena guru-guru di sini juga nggak terlalu yang nilainya harus bagus, nggak mau tahu harus begini gitu, enggak. Tapi yang penting tuh jangan nyontek, yang penting tuh kerja sendiri. Itu tuh kayak gitu. Jadi Teteh belajar untuk berproses dengan baik di sini tuh, di KGB 1 ini gitu ya. Dan Teteh sebagai guru, jujur aja banyak pelajaran dari guru-guru Teteh di KGB yang Teteh jadikan kayak untuk Teteh tuh kayak, oh iya ya, guru tuh harus kayak panutan. Gini loh. Betul, panutan. Jadi banyak guru KGB yang sampai saat ini Teteh jadiin panutan. Apalagi Teteh kalau udah nemuin siswa yang kayak gitu ya, bikin gitu gemes ya, bikin gemes. Itu boleh ditanya, Teteh masih suka WA-an sama Pak Kuswara. Itu Teteh masih kan Teteh manggilnya ayah ya. Ayah gimana nih anak murid Nung kayak gini gitu. Udah sabar, pakai hati gitu, selalu kayak gitu. Jadi oh iya ya gitu. Jadi banyak belajar memang dari guru-guru di sini. Kalau Agis ngerasanya gimana?
Jadi siswa KGB. Enak sih. Enak sih. Oh, enak ya. Cuman ya karena baru sebentar kan tatap muka, jadi iya, kurang iya. akrab sama gurunya. Kurang akrab ya. Jadi kurang mau deket-deket juga takut. Gitu. Oke nih Teh, udah di penghujung acara. Jadi terima kasih banyak untuk cerita-ceritanya, motivasinya. Sama-sama. Terima kasih Teteh udah diundang ke sini ya. Ini kehormatan yang luar biasa buat Teteh ya. Iya. Sering-sering main ya Teh. Insya Allah main. Oke. Sobat KGB, sampai di sini podcast kita hari ini. Semoga yang Teh Nui sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.